Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pratama, NIM 2023230013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan citra menggunakan Octave. Oke, selanjutnya kita akan mengenal apa itu pengolahan citra digital. Pengolahan citra adalah teknik memodifikasi dan memanipulasi citra digital menggunakan algoritma komputer agar citra lebih informatif dan berguna. Selanjutnya, kenapa perlu menggunakan Octave untuk pengolahan citra? Secara singkat, Octave adalah perangkat lunak open source yang kompatibel dengan sintaks MATLAB, dapat digunakan untuk pengolahan citra dengan pustaka tambahan yaitu image package. Selanjutnya ada tahapan dan praktek pengolahan citra. Di sini ada beberapa tahapan dan kita akan melakukan praktek. Untuk judulnya itu ada transformasi geometri rotasi. Tahapannya itu yang pertama ada gambar awal, yaitu citra asli sebelum ada perubahan. Yang kedua ada translasi, yaitu proses menggeser citra dari satu posisi ke posisi lain. Selanjutnya ada rotasi, yaitu proses memutar citra dengan sudut tertentu terhadap titik pusat. Selanjutnya ada scaling, yaitu resizing digunakan untuk memperbesar dan memperkecil ukuran citra. Selanjutnya ada refleksi, yaitu proses pencerminan memantulkan gambar awal terhadap garis tertentu. Selanjutnya ada sharing, yaitu pergeseran miring, yaitu transformasi yang dibuat objek lebih condong atau miring ke satu arah. Selanjutnya terakhir ada koreksi perspektif, yaitu gambar awal sering mengalami distorsi akibat diambil dalam sudut pandang miring. Selanjutnya kita akan melakukan praktek untuk pengolahan citra transformasi geometri rotasi ini. Yang pertama ada gambar awal atau citra asli original shape, yang di sini ada gambar 1 citra anime. Yang gambar 2 ada citra pemandangan. Yang ketiga, gambar 3 ada citra objek. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi JNU Octave-nya untuk pengolahan citranya. Di sini saya sudah menyiapkan folder untuk tugas pengolahan citra saya dengan nama tugas citra. Di folder tugas citra ini ada beberapa fungsi yang digunakan untuk pengolahan citra, dan ada folder image yang menyimpan yang berisi citra asli. Ada citra anime, ada citra objek, dan ada citra pemandangan. Oke, kenapa perlu fungsi dalam pengolahan citra di JNU Octave ini? Karena untuk penggunaan fungsinya itu untuk memudahkan pembelajaran pengolahan citra, terus membuat kode lebih aman dan lebih rapi, terus menghindari pengulangan kode, dan memudahkan perbaikan dan pengembangan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ini ada fungsi translasi. Fungsi translasi ini untuk perpindahan horizontal dan vertikal. Lalu di sini ada fungsi skalasi, yaitu untuk memperbesar dan memperkecil ukuran citra. Selanjutnya ini ada fungsi sharing, yaitu untuk menggeser gambar secara miring. Lalu ada fungsi rotasi, yaitu memutar citra dengan sudut tertentu. Selanjutnya ada fungsi untuk refleksi, yaitu mencerminkan gambar terhadap sumbu tertentu. Oke, selanjutnya dari metode-metode transformasi geometri rotasi tadi,
kita akan menjalankan proses satu gambar untuk transformasinya. Yang pertama itu ada memanggil satu gambar, yaitu gambar anime, terus menjalankan fungsi dengan metode-metode tertentu seperti ada translasi, rotasi, skalasi, refleksi, sharing, dan koreksi perspektif. Lalu ini adalah untuk menampilkan gambarnya. Oke, untuk menampilkan gambarnya kita klik run di sini, lalu save file and run continue. Tunggu beberapa saat sampai gambarnya keluar. Yang pertama ada translasi, gambar bergeser ke kanan dan tampak ada area hitam di kiri. Gambar anime berpindah posisi. Area hitam di sisi kiri, ruang lebih kosong karena gambar bergeser. Ukurannya tetap sama, hanya posisi berubah. Lalu ada rotasi, gambar miring 45 derajat dengan sudut hitam. Karakter anime berputar searah jarum jam. Ada segitiga hitam di 4 sudut gambar. Kenapa hitam? Karena saat diputar sudut-sudut keluar dari area asli gambar, terlihat seperti berlian. Selanjutnya ada skalasi, kanan atas, gambar diperbesar atau zoom in. Area anime terlihat lebih besar, wajah lebih dekat, dengan detail lebih jelas. Lalu ada refleksi, gambar seperti cermin horizontal. Anime menghadap ke kanan, padahal aslinya itu ke kiri, seperti efek cermin. Posisi rambut dan aksesoris terbalik, ukuran dan posisi tetap sama, hanya arah yang berbalik. Lalu ada sharing, gambar miring atau condong seperti parallelogram. Anime terlihat jatuh ke kanan, bentuk berubah dari persegi jadi jajar genjang. Ada area hitam di sudut atas dan sudut bawah. Selanjutnya ada perspektif. Terlihat pada gambar, perspektif mengubah ukuran gambar. Dengan detail hitam di kanan kiri tetap sama, tetapi di bawah terlihat. Oke, ini untuk hasil gambar pemandangan dari transformasi geometri rotasi. Hasil gambar objek dari transformasi geometri rotasi. Baiklah, untuk transformasi geometri rotasi ini juga kita bisa menyimpan gambar-gambarnya dengan satu perintah saja. Kalau tadi itu ada di editor, kita akan mengetik di command window-nya. Saya sudah menyiapkan untuk proses 3 gambar ini yang akan mengeksekusi untuk menyimpan gambar-gambar pada metode transformasi geometri rotasi. Di sini kita akan semua gambar yang akan kita simpan. Otomatis akan membuat folder hasil transformasi. Baik, selanjutnya kita ke tahapan metode peningkatan citra. Yang di sini ada contrast stretching,
yaitu teknik meningkatkan rentang kontras citra dengan memperluas perbedaan antara area terang dan gelap. Lalu ada histogram equalization, yaitu metode yang menyebarkan nilai intensitas piksel secara merata di seluruh rentang keabuan. Lalu ada smoothing, low pass filtering, yaitu digunakan untuk menghilangkan noise dengan menghaluskan piksel. Selanjutnya ada sharpening high pass filtering, yaitu teknik meningkatkan ketajaman tepi objek dengan menonjolkan perbedaan intensitas piksel. Selanjutnya ada penyesuaian intensitas, efektif dalam memperbaiki pencahayaan citra. Selanjutnya ada Clahe, yaitu teknik memperbaiki kelemahan histogram equalization dengan membagi citra menjadi blok-blok kecil dan menggunakan histogram equalization secara lokal. Oke, langsung saja kita akan praktekkan untuk peningkatan citra ini. Langsung ke aplikasi Octave. Baik, untuk praktek peningkatan citra sama seperti sebelumnya. Di sini saya sudah mempersiapkan fungsi-fungsi untuk peningkatan citra. Yang pertama itu ada contrast stretching. Di sini contrast stretching yaitu meningkatkan rentang kontras citra. Lain ini untuk konversi ke double untuk perhitungan. Lalu ada proses setiap channel. Yang ini untuk mengambil channel, mencari nilai minimum dan maksimum. Ini untuk contrast stretching permula. Lalu konversi kembali ke Uin 8. Selanjutnya ada filtering multispectral, yaitu memproses noise dan mengasarkan detail. Ini ada line extract channel RGB. Lalu ke filtering bobot, berbeda untuk setiap channel. Mata manusia lebih sensitif terhadap hijau, lalu menggabungkan dengan bobot. Lalu untuk metodenya ada Gaussian smoothing untuk mengurangi noise. Lalu konversi kembali ke RGB dengan proporsi yang sama. Lalu selanjutnya ada Clahe, yaitu Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Yang pertama ada parameter Clahe, yaitu ada ukuran title 8x8 dan batas clipping. Selanjutnya ada bagi citra menjadi tiles atau blok-blok kecil. Lalu ada batas untuk setiap tile. Terus yang ini untuk mengambil tile, terus lalu perhitungan histogram di setiap tilenya. Selanjutnya ada clip histogram, batas si tertinggi histogram. Terus ada distribusi excess secara merata, ada hitung CDF dan normalisasi. Selanjutnya ada apply mapping ke tile. Selanjutnya ke histogram equalization, yaitu menyebarkan nilai intensitas piksel. Yang pertama ada mengambil channel, lalu menghitung histogram, lalu ada hitung CDF, normalisasi CDF, mapping intensitas. Selanjutnya ada sharpening high pass, yaitu mempertajam tepi objek. Di sini menggunakan dua metode, yaitu Laplacian kernel dan Haig-Booth kernel. Lalu di sini ada konvolusi untuk nilainya. Terus ada untuk Laplacian menambahkan kembali ke gambar awal. Lalu normalisasi ke range 0 sampai 255. Selanjutnya ada smoothing low pass, yaitu menghaluskan citra dengan menghilangkan noise. Ini untuk ukuran kernelnya 3x3. Di sini memakai 3 metode. Yang pertama ada main filter, rata-rata filternya untuk filternya. Yang kedua ada median filter, akan diproses berbeda.
Selanjutnya ada Gaussian filter. Ini untuk konvolusinya, dan ini untuk mengambil neighborhood 3x3 dan konvolusi. Oke, kita akan menampilkan untuk hasil proses satu gambar peningkatan. Kita run dan save file and run continue. Kita akan menunggu beberapa saat hingga hasil gambar keluar. Oke, ini hasil untuk peningkatan citra. Yang terlihat di sini ada gambar citra anime yang original, gambar asli sebagai pembanding, terus selanjutnya ada collage. Hasilnya kontras lebih baik, detail lebih tajam. Area gelap rambut lebih detail, area terang tidak overexposed. Terus selanjutnya ada contrast stretching, warna lebih lebar, lebih jelas perbedaan terang gelapnya. Selanjutnya ada filtering multispectral. Ada border out, hasilnya tuh ada border outline lebih kelihatan. Terus ada efek artistik, tepi gambar ada frame warna hitam. Selanjutnya ada histogram equalization, hasilnya kontras lebih tinggi, warna oversaturated. Background jadi berwarna-warni, ungu, hijau, biru. Skin tone-nya berubah drastis, lebih merah. Selanjutnya ada bright, penyesuaian intensitas. Gambar lebih terang atau jelas, seperti menambah kecerahan. Background lebih putih. Selanjutnya ada sharpening, menggunakan metode Laplacian. Tepi sangat jelas, kontras lebih tinggi, agak kasar. Garis sangat ketara, seperti kita lihat di bagian rambut-rambut ini. Terus teksturnya lebih terlihat. Lalu ada smoothing dengan menggunakan metode Gaussian. Gambar lebih halus dan soft, blur ringan, noise berkurang, detail halus hilang, efek soft focus seperti kamera. Oke, ini hasil dari peningkatan citra pada citra pemandangan. Oke, ini hasil untuk peningkatan citra di gambar objek. Selanjutnya ke tahapan operasi aritmatika. Apa itu operasi aritmatika? Operasi aritmatika dalam pengolahan citra adalah proses manipulasi nilai-nilai piksel dalam gambar menggunakan operasi aritmatika dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, selanjutnya kita akan langsung praktekkan ke aplikasi Octave. Baik, sama seperti sebelumnya, di sini saya sudah menyiapkan fungsi-fungsi untuk operasi aritmatika, seperti ada pembagian, penambahan, pengurangan, dan perkalian. Pertama kita akan ke pembagian citra dahulu. Pembagian citra membagi dua citra. Ini untuk cek ukuran citra. Lalu jika ukurannya berbeda akan di resize terlebih dahulu, lalu ke konversi ke double, lalu ke epsilon kecil untuk menghindari division by zero, lalu operasi pembagian dengan nominalisasi 255 ini. Lalu ada clipping ke range 0 sampai 255, lalu konversi ke unit Uin 8. Selanjutnya ada penambahan citra, operasi penambahan dua citra. Sama seperti perkalian tadi, itu ada cek
ukuran gambar, lalu ada resize, konversi ke double perhitungan, operasi penambahan, clipping, dan konversi kembali ke Win8. Lalu ada pengurangan citra, selanjutnya ada perkalian citra. Kita langsung saja untuk melihat hasil operasi aritmatika. Kita buka terlebih dahulu proses aritmatika, lalu kita coba run dan kita menunggu beberapa saat hingga hasil gambar keluar. Nah, ini hasilnya pada citra anime ditambah pemandangan. Karakter anime masih terlihat background, pemandangan muncul seperti langit, bunga, warna jadi lebih terang seperti ada double exposure. Terus selanjutnya anime ditambah citra objek, wajah karakter jadi merah karena objek strawberry objek, ada tekstur overlay di wajah, sangat terang, hampir putih. Selanjutnya ada pemandangan ditambah citra objek, itu strawberry muncul di tengah pemandangan, warna campuran merah, hijau, dan biru. Oke, untuk aritmatika pengurangan hasilnya anime ditambah pemandangan, hasilnya tuh jadi gelap, background coklat, orange, ungu, kuning, dan tepi jadi kontras tinggi. Selanjutnya ada anime dikurang objek tuh background hitam, strawberry jadi biru, warna kebalikan. Selanjutnya ada pemandangan dikurang objek tuh background hanya siluet strawberry yang terlihat. Selanjutnya untuk pembagian, untuk hasilnya anime pemandangan jadi sangat terang, warna pink, ungu muncul, detail hampir hilang. Lalu untuk anime dan objek tuh wajah jadi scan terang, background coklat muda, strawberry area yang sangat terang. Lalu untuk pemandangan dan objek tuh strawberry jadi warna putih terang, background pemandangan tetap terlihat. Selanjutnya yang terakhir anime dan gambar, pada gambar anime dan pemandangan karakter jadi gelap atau shadow, background pemandangan dominan seperti siluet di depan landscape. Lalu anime dan objek wajah karakter hilang atau gelap, tertutupi oleh strawberry. Area strawberry jadi merah, background tetap coklat muda. Selanjutnya ada pemandangan dan objek, strawberry merah terang di tengah, background pemandangan gelap. Oke, baik. Selanjutnya untuk tahapan yang terakhir ada grayscale, threshold, dan citra binar. Yang pertama ada grayscale, yaitu gambar yang memiliki satu nilai intensitas dengan rentang 0 sampai 255. Kenapa perlu lakukan grayscale dahulu sebelum ke threshold dan citra binar? Karena threshold hanya butuh satu nilai pixel per titik, bukan 3 seperti RGB. Lalu ada threshold, teknik mengubah citra grayscale menjadi citra binar dengan membandingkan setiap pixel terhadap ambang batas. Selanjutnya ada citra binar, yaitu citra digital yang mempunyai dua kemungkinan nilai pixel, 0 itu hitam dan 1 itu putih. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke praktek, ke aplikasi Octave. Selanjutnya kita akan melakukan praktek untuk grayscale, threshold, dan citra binar.
Yang pertama ada sama seperti sebelumnya, saya sudah mempersiapkan fungsi untuk tiap metode yang digunakan. Yang pertama ada grayscale citra, yaitu mengubah citra RGB menjadi grayscale atau satu nilai saja. Ini untuk load image untuk RGB to gray. Lalu ini jika sudah grayscale langsung return dan konversi ke grayscale. Lalu selanjutnya ada threshold, yaitu melakukan thresholding pada citra grayscale. Pada lain ini, jika citra bukan grayscale itu bakal error. Dan ini threshold ubah menjadi Uin8. Selanjutnya ada citra binar, yaitu mengubah citra grayscale menjadi citra binar menggunakan metode Otsu otomatis. Ini untuk load package-nya. Selanjutnya ada mencari threshold otomatis untuk metode Otsu-nya, mencari nilai ambang batas otomatis, lalu menerapkan threshold Otsu. Baik, kita akan langsung melihat hasil dari pada tahapan ini. Itu ada di proses citra binar. Kita langsung run saja. Nah, yang pertama ada gambar objek, yaitu buah stroberi. Ini pada saat grayscale, stroberi abu-abu menjadi abu-abu gelap, background putih bersih, tekstur biji terlihat jelas, kontras tinggi antara objek dan background. Selanjutnya ada Otsu untuk objeknya, itu stroberi jadi hitam solid, background putih bersih, biji jadi titik-titik berwarna putih. Outline stroberi sangat perfect. Lalu selanjutnya ada citra binarnya. Selanjutnya kita ke gambar pemandangan. Untuk grayscale-nya, langit terang putih abu-abu, gunung abu-abu gelap, lalu bunga dan rumput abu-abu medium, gradasi smooth antara langit, gunung, dan tanah. Lalu ada Otsu pemandangan, langit menjadi putih, gunung dan pohon hitam pixel gelap, pemisah langit dan daratan. Ini untuk hasil citra binar pada citra anime. Untuk grayscale-nya, gambar menjadi hitam putih dengan gradasi abu-abu, lalu rambut gelap, kulit terang, background abu-abu muda. Lalu untuk Otsu-nya, hasilnya hanya hitam dan putih. Otsu otomatis menentukan nilai threshold yang optimal. Rambut, mata, garis itu berwarna hitam, wajah dan background berwarna putih. Ini untuk hasil citra binarnya. Oke, baiklah. Sekian penjelasan dari saya tentang pengelolaan citra. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.